Jadi sebenarnya ASN ini tantangannya juga begitu berat ya Pak? Dilema. Ya dilematis karena punya hak pilih tapi nggak bisa dikeluarkan. Hampir sama dengan kita juga sebagai jurnalis gitu, diliput di apa tapi dalam hati aja gitu. Tidak ada yang tahu pilihan saya sampai saat ini. Istri saya pun saya belum tahu pilihan saya. Rahasia. Bahkan di lingkungan keluarga nggak boleh ada. Langsung umum, bebas, dan rahasia. Oke, umum, bebas, dan juga rahasia. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Sabda Role kembali menjumpai Anda dalam podcast Kominfo. Dan seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang tentu saja menarik. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan netralitas ASN bersama dengan narasumber saya, PJS Wali Kota Makassar, Bapak Andi Arwinasis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik ya Bapak. Ya, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa netralitas ASN ini merupakan isu yang krusial, terutama di saat sekarang ini, yakni di tahun politik. ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak pada kepentingan politik manapun. Dan hal ini yang kita akan bahas, Pak Wali. Sebenarnya Pak Wali, apa pengertian dan pentingnya netralitas dari aparatur sipil negara? Ya, jadi netralitas aparatur sipil negara itu ya pengertiannya adalah di mana aparatur sipil negara wajib untuk netral, ya, wajib untuk netral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap netral ini penting agar aparatur sipil negara tersebut dapat profesional, ya, dapat berlaku adil, bersikap adil, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu dan tidak berpolitik praktis, sehingga kehadiran aparatur sipil negara yang memang berfungsi atau bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sama sekali tidak terganggu dengan kepentingan-kepentingan politik, baik itu di kepentingan untuk pelaksanaan pemilu maupun aktivitas politik lainnya, termasuk dalam pemilihan kepala daerah yang sedang kita hadapi saat ini. Iya, Pak Wali, netralitasnya ini sendiri apakah hanya untuk kepentingan politik atau ada yang lain mungkin? Ya, yang dititik beratkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, memang dititik beratkan untuk kode etik aparatur sipil negara itu dilarang untuk menjadi pengurus partai politik, kemudian tidak dibolehkan, dilarang untuk berpolitik praktis, ya, sehingga nanti pelayanannya bisa lebih optimal dan tidak pandang bulu, gitu ya. Istilahnya saya mau melayani ini karena saya sepaham dengan yang bersangkutan, tapi tidak melayani yang lainnya karena berbeda pilihan, berbeda latar belakang politik. Gitu. Pak Wali, seperti apakah sebenarnya netralitas ASN yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kantor itu sendiri? Ya, jadi sesungguhnya aparatur sipil negara itu ya, di samping aparatur sipil negaranya, tapi birokrasi memang harus netral. Birokrasi harus dijalankan mampu melayani, mengayomi, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara yang menyelenggarakan urusan birokrasi tersebut. Mereka harus bebas dari kepentingan manapun, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik, dan tentu aparatur sipil negara tersebut dapat bersikap profesional, ya,
bersikap adil terhadap seluruh masyarakat. Nah, kita berharap budaya kerja seperti ini juga dapat diterapkan di seluruh tingkatan, baik di pemerintah kota Makassar maupun di pemerintahan kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat bawah RT RW. Semuanya wajib untuk menjaga atau menghadirkan netralitas birokrasi, terutama dalam menghadapi pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung tahapannya sampai saat ini. Ya. Pak Wali, kalau ASN ini sendiri kan tetap memiliki hak pilih dalam pilkada, tidak seperti dengan TNI ataupun juga Polri. Sejauh apakah aparatur sipil negara ini dalam menyuarakan hak pilihnya? Iya. Jadi aparatur sipil negara itu ada undang-undang yang mengatur, dan ada di undang-undangnya, baik. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu tentang aparatur sipil negara, di mana di dalamnya sudah dijelaskan kode etik sebagai aparatur sipil negara seperti apa. Tapi di sisi lain, aparatur sipil negara ini punya hak pilih. Jadi tidak sepenuhnya juga netral. Ketika masuk di bilik suara, ketika itu pula ASN tersebut sudah tidak netral, karena akan memilih salah satu pasangan calon atau memilih pasangan calon gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, ya, ketika pemilu dia akan memilih. Ketika itulah ASN tersebut tidak netral. Tapi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, wajib aparatur sipil negara menjunjung tinggi netralitas, karena dalam diri aparatur sipil negara tersebut terdapat kewenangan, terdapat fungsi-fungsi fasilitasi dan sebagainya, dapat menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai kalau ASN tersebut tidak netral, bisa saja semua fasilitas negara, fasilitas pemerintah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga ini bisa berdampak terhadap profesionalisme dari aparatur sipil negara tersebut semakin tidak baik, ya. Dan juga karena ASN tersebut punya juga hak pilih, dipersilahkan untuk mendengarkan visi misi pasangan calon. Silahkan memilih dengan latar belakang pasangan calon yang diinginkan berdasarkan visi misi yang relevan dengan harapan-harapannya, bisa. Tapi tidak boleh mengkampanyekan. Ya, ASN tidak boleh mengkampanyekan, baik di langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Dilarang juga melaik secara terbuka, ya, media-media sosial yang terafiliasi terhadap pasangan calon atau partai politik tertentu. ASN tersebut tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Artinya ini kalau ASN itu cidaha cinta dalam hati saja. Cinta dalam tidak hati. Ditunjukkan secara demonstratif dukungannya terhadap pasangan calon, dukungannya terhadap presiden, wakil presiden, anggota legislatif ketika pemilu. Tidak boleh ditunjukkan. Jadi cinta dalam hati. Kalau kita suka pasangan calon ini, cukup kita saja, tidak perlu mempengaruhi yang lain, apalagi mengkampanyekan yang lain. Itu melanggar undang-undang ASN tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ASN ini tantangannya juga begitu berat ya Pak, karena dilematis karena boleh mendengarkan visi dan misi dari paslon, tapi tidak boleh mengkampanyekan, menunjukkan simbol-simbol tertentu yang identik dengan pasangan calon. Tidak boleh, karena itu sudah masuk pada ranah mengkampanyekan pasangan calon tertentu. Artinya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, karena ASN itu punya kewenangan. Dia bisa menekan orang. RT RW punya kewenangan, lurah punya kewenangan. Masyarakat ditekan saja sedikit, bisa saja merubah pilihannya karena tekanan-tekanan itu. Makanya ASN itu dilarang. Pengaruhnya begitu besar. Karena pemerintah itu punya kewenangan, punya fasilitas untuk bisa menekan masyarakat untuk memilih ataupun memaksakan kehendaknya. Bisa saja diancam masyarakat. Oh iya, kalau kau tidak pilih ini, pilihan saya, kalau saya tidak dapat fasilitas ini dari pemerintah, kamu tidak dapat kemudahan seperti ini dari pemerintah, akses ke pemerintah kamu akan sulit karena saya akan tidak melayani kamu, gitu. Apakah ini tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat?
karena kekecewaan masyarakat yang akhirnya legitimasi pemilihan kepala daerah ini semakin terdegradasi, semakin turun karena tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun karena dia menganggap bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah ini tidak jujur dalam melaksanakan tugas, tidak amanah. Intinya cidaha ya. Cidaha kita, ASN itu cidaha. Cinta dalam hati. Memang tantangannya begitu berat tadi seperti saya katakan ya, Pak Arwin, karena punya hak pilih tapi nggak bisa dikeluarkan. Hampir sama dengan kita juga sebagai jurnalis gitu, diliput, di apa tapi dalam hati aja gitu. Tidak ada yang tahu pilihan saya sampai saat ini. Istri saya pun saya belum tahu pilihan saya. Rahasia, bahkan di lingkungan keluarga nggak boleh ada. Langsung umum, bebas, dan rahasia. Umum, bebas, dan juga rahasia. Pak Arwin, bagaimana kemudian memastikan netralitas dari ASN ini sendiri dalam konsultasi pemilihan umum? Kami di pemerintah Kota Makassar untuk memastikan aparatur sipil negara itu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pertama, mereka harus memahami sanksi, sanksi yang harus dihadapi ketika dia tidak netral. Itu sewaktu-waktu saya sebagai penjabat sementara Wali Kota Makassar yang diberi amanah atau tugas tambahan memimpin sementara pemerintahan di Kota Makassar, senantiasa saya ingatkan. Ini sanksi apabila kalian tidak netral. Kemudian membangun komitmen bersama. Membangun komitmen bersama itu dalam bentuk menyatakan ikrar, menyatakan, mendeklarasikan diri bahwa kami siap untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas. Sudah dilakukan ya Pak? Sudah dilakukan. Ketika awal-awal saya masuk menjadi PJS itu, saya perjanjikan dulu. Semua pejabat mulai dari level bawah hingga ke atas sudah menandatangani fakta integritas minimal. Ini menjadi komitmen bersama antara saya dengan seluruh pejabat penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Semuanya menandatangani agar mereka punya tanggung jawab moral, punya rasa malu ketika melanggar karena sudah diperjanjikan bersama di depan umum dan masyarakat menyaksikan itu. Mudah-mudahan dengan model seperti ini merupakan upaya moral yang saya lakukan agar ASN itu tidak perlu lagi dipaksa, tidak perlu diancam-ancam, jangan melanggar. Itu kan kekanak-kanakan. Saya cukup menggugah perasaan mereka dengan menandatangani fakta integritas. Semoga ini nanti menanamkan rasa malu untuk melakukan pelanggaran. Penandatanganan fakta integritas dihadiri dari bawah, seluruh, dari lurah? Lurah, kemudian camat, ASN, non-ASN juga menyaksikan. Artinya ketika dia melanggar, ini melanggar norma, aturan yang ada dan orang menyaksikan itu. Dan penandatanganan fakta integritas itu komitmen saya, perjanjian saya antara mereka dan saya sebagai PJS Wali Kota Makassar. Izin Pak, isi dari fakta integritas apa aja? Salah satunya itu di dalamnya agar memberikan pelayanan ke masyarakat dengan seadil-adilnya, dengan menjunjung tinggi netralitas tanpa pandang bulu. Artinya dia melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memilih-milih latar belakang masyarakat tersebut memilih siapa di pemilihan kepala daerah, seperti itu. Melayani semua, adil dalam memberikan pelayanan. Baik, Pak Wali, kita masih akan berbincang banyak terkait dengan netralitas ASN. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi. Makassar.